Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-147. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Di part yang ke-147 hari ini kita akan review 10 saham, di mana 10 saham ini telah di-request oleh teman-teman, sehingga kita akan review. Dan ini sekali lagi bukan sebuah rekomendasi atau ajakan untuk membeli, tetapi hanya review garis besar, sehingga teman-teman bisa menentukan sendiri teman-teman harus beli atau jual, dan teman-teman bisa riset lagi kira-kira apakah saham-saham yang telah diulas di sini sesuai dengan yang teman-teman riset secara mandiri. Saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham BRPT, di mana saham BRPT ditutup di harga 1020 dan saham ini masih berada di bawah PBL di 1065 dengan support terdekat yaitu di 974 dan di 950. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, pastikan dulu dia break di atas 1065 baru teman-teman beli. Selama dia belum break di atas 1065, saran saya mending teman-teman tunggu dulu di area 950 sampai dengan 974. Di sana teman-teman bisa lakukan pembelian dan cut loss jika dia turun di bawah 950. Sekali lagi, kalau mau beli BRPT ada dua opsi, buy di area 950 sampai dengan 974 dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 950, atau tunggu dia break dulu di atas 1065 baru teman-teman beli. Dua-duanya punya target yang sama, yaitu menuju ke 1195, di mana di sini adalah PBH atau resistance paling kuat dari saham BRPT. Tetapi kalau teman-teman belinya di 950, resistennya adalah di 1065. Karena itu harga closingnya atau harga saat itu di 950, sehingga PBL tadi yang menjadi support sudah menjadi resistance. Tapi ketika teman-teman buy on breakout di 1065, maka 1065 ini sebagai support paling kuat, sehingga resistennya adalah di 1195. Setelah saham BRPT, kita punya saham Unilever, di mana saham ini pernah kita informasikan untuk buy di sekitaran area sini, kurang lebih di 6.900 sampai dengan 7.100, dan TP1 kita sudah tercapai di 7.525, dan mungkin di sini teman-teman sudah TP juga. Tapi kalau yang greedy pasti menyesal karena sahamnya turun lagi. Dan kalau teman-teman perhatikan, saham ini masih jauh dari PBL-nya di 6.900, tetapi dia punya support terdekat yaitu di 7.220 dan di 7.074. Di dua range ini teman-teman bisa melakukan pembelian pertama dan akan melakukan pembelian lagi di 6.900. Jadi ketika teman-teman sahamnya menyentuh 7.074 sampai dengan 7.220, silakan lakukan pembelian kurang lebih 10-20% dari dana yang ingin dialokasikan. Itu maksudnya seperti apa? Misalnya Unilever teman-teman mau beli total 10 juta, mau all in. Tetapi teman-teman harus bagi itu, ketika dia turun di 7.220 sampai dengan 7.074, silakan beli 10-20% saja dari nilai 10 juta yang tadi mau di all in. Jadi kurang lebih 1-2 juta teman-teman lakukan tes pembelian di harga tersebut. Tetapi ternyata harga tersebut malah turun ke 6.900, silakan tambah 50% atau 5 jutanya. Jadi total pembelian teman-teman sudah 6 sampai dengan 7 juta. Masih sisa modal 3 juta. Ketika dia turun lagi di bawah 6.900, silakan tambah 3 jutanya. Jadi ini buat teman-teman yang tidak mau cut loss, ya. Bagi teman-teman yang tidak mau cut loss, mau menunggu lama asalkan tidak cut loss, pakai cara pembelian bertahap menggunakan sistem money management yang baik. Tetapi kalau teman-teman yakin bahwa saham ini langsung naik setelah teman-teman beli, silakan all in. Itu semua hak teman-teman. Tetapi saya selalu sarankan dan saya selalu lakukan adalah saya akan melakukan tes pembelian dulu untuk meyakinkan apakah support itu kuat atau tidak. Jadi ketika di 7.074 sampai 7.220, saya biasanya lakukan 10-20%. Ternyata kalau dia kuat, saya akan tambah lagi. Saya tambah secara bertahap 10%, 10%, 10% sampai selesai. Tetapi ternyata kalau dia jebol, maka saya langsung tambah lebih banyak dari porsi yang sebelumnya. Target kenaikan Unilever adalah ke 7525. Sekali lagi ini salah satu saham yang sangat bagus. Tidak perlu khawatir kalau yang nyangkut di pucuk atau yang belum masuk dan ragu takut dia turun lebih dalam. Tetap
beli terus, aman, bisa average down, dan saham ini masih punya potensi untuk bisa melanjutkan kenaikan lebih tinggi dari 40 hari harganya di harga 8.000. Kemudian berikutnya kita punya saham Waskita, di mana saham ini telah berhasil naik sampai dengan 2080, namun dia turun kembali dan sekarang berada mendekati dengan harga di trendline bawah, yaitu di 1623, dan di sini juga ada white line di 1685. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini atau yang mau average down, saya lebih sarankan teman-teman tunggu di 1405. Ini jaraknya sangat jauh sebenarnya, tapi kalau mau yang average down, mending teman-teman tunggu di sini. Silakan average down dengan nominal yang sangat banyak, bisa lakukan extreme recovery di sini. Ini mungkin akan sangat lebih bagus ketimbang teman-teman beli di sini. Tapi kalau teman-teman yang belum punya saham ini, 1623 sampai 1685 ini sebenarnya range buy yang menarik. Silakan lakukan tes lot, tes pembelian 10 sampai 20%. Ketika itu gagal bertahan, silakan tambah lagi ketika dia mendekati dengan harga 1405. Untuk target kenaikan dari Waskita adalah menuju ke 1835. Di sini ada gold line dan dia harus melewati ini untuk menuju ke 1952 dan terakhir menuju ke 2080. Tetapi kalau teman-teman yang mau disiplin trading yang sangat ketat, ketika buy di 1623 sampai dengan 1685 dan itu jebol di bawah 1623, silakan cut loss terlebih dahulu 2 sampai 3 tick. Tapi kalau teman-teman yang tidak mau cut loss, maka silakan pembeliannya dilakukan secara cicil menggunakan money management yang sudah saya sampaikan. Jadi ini balik kepada teman-teman. Sekali lagi saya selalu ingatkan bahwa kunci sukses dari seorang trader atau seorang investor itu adalah reason to buy. Alasan kamu membeli saham ini. Ketika kamu alasannya adalah karena ikut grup-grup premium, ya silakan tanyakan kapan jualnya grup-grup premium. Atau ketika kamu alasan karena ini fundamentalnya sedang murah, nilai intrinsiknya di bawah harga pasar. Jadi nilai intrinsiknya sangat murah tapi pasarnya itu juga menunjukkan bahwa ini sesuatu yang menarik, maka teman-teman bisa beli. Reasonnya adalah ketika sudah mahal, maka teman-teman bisa menjual. Jadi reason to buy itu yang menentukan. Atau misalnya buy on breakout, ya ketika dia gagal breakout ya cut loss lagi. Atau buy on support, ketika dia jebol support ya silakan cut loss. Atau teman-teman bisa kalau misalkan dia naik di atas MA5 baru boleh beli. Nah kalau dia turun lagi di bawah MA5 ya harus cut loss. Jadi reason to buy itulah yang membuat teman-teman tuh tidak pernah bingung, tidak pernah takut, tidak pernah galau ketika menghadapi market yang seperti saat ini. Reason yang kuat mampu membuat teman-teman merasa sangat nyaman, merasa sangat benar-benar bisa mengendalikan situasi. Jadi teman-teman tidak, aduh cut loss nggak ya? Sudah bisa average down nggak ya? Itu karena teman-teman tidak punya reason to buy. Reason to buy-nya lemah sekali. Jadi selalu ketika mau beli, reason to buy-nya itu dipasang dulu. Oh kalau misalkan dia dekat support saya beli, maka kalau dia jebol support saya cut loss. Selesai. Reason to buy-nya jelas. Tapi kalau teman-teman tidak pernah tahu apa-apa, ya tiba-tiba beli, terus mau jual di mana? Bingung. Mau jual takut tambah naik, nggak jual takut turun, atau mau cut loss? Takut cut loss ternyata dia naik lagi, atau kalau tidak cut loss sahamnya malah turun. Nah ini yang saya katakan bahwa reason to buy itu adalah alasan yang paling sangat penting bagi seorang investor atau bagi seorang trader ketika dia terjun di pasar saham. Jadi itu yang harus teman-teman ingat. Selalu ingat itu sebagai bekal buat teman-teman sehingga tidak mudah untuk terpengaruh gejolak dari market. Setelah saham Waskita, kita punya saham IMAS. Di mana saham IMAS masih berada di bawah PBL di 1420 dan sahamnya berada di 1300. Support terdekatnya ada di 1240. Di situ ada support white line dan support trend line bawah. Sehingga kalau itu jebol, maka saham ini bisa turun lebih dalam lagi, bahkan menuju ke support psikologis di harga 1000. Tetapi kalau itu kuat bertahan, silakan beli di sana. Ya 1238 sampai 1240 itu sebenarnya range yang menarik. Dan targetnya adalah ke 1390. Di sini ada gold line dan berikutnya ada di 1420 yaitu adalah PBL. Tetapi kalau teman-teman yang mau lebih aman, silakan tunggu ketika dia naik di atas 1420. Tetapi kalau teman-teman yang lebih berani,
silakan buy di 12.38 sampai dengan 12.40. Tetapi ingat, ketika dia jebol di bawah itu mending cut loss terlebih dahulu. Kalau tidak, peluang besar dia menuju ke support psikologis di harga 1000. Kemudian setelah IMAS kita punya saham PIVA. Ini juga tadi kemarin saya lihat di komen YouTube bahwa tidak ada yang pernah membahas PIVA. Padahal saham ini juga kita sering bahas ya. Di mana saham farmasi yang memang juga terkena efek dari auto reject bawah berkali-kali. Dan kemarin ditutup di harga 935. Dan yang menarik adalah di sini distance ya, itu hanya minus 3% dari PBL. Di grup kita selalu kita ajarkan bahwa yang menarik adalah ketika distance di atas 0 maksimal 5%. Artinya supportnya dengan harga terakhir itu tidak terlalu jauh, sehingga kalau cut loss tidak terlalu besar. Dan juga kami informasikan kalau mau menarik, lihatlah yang distance 0 sampai minus 5%. Artinya ketika minus 5% itu berhasil naik di atas 0, silakan buy on breakout PBL. Nah ini mumpung distance-nya minus 3%, dan kalau besok dia bisa naik di atas 955, silakan beli. Ini menarik. Saya akan beli ketika dia naik di atas 955 dengan target terdekat ke 1005. Ini TP1 di 1005. Jangan greedy, kalau bisa kuat dia akan ke 1640. Selama dia tidak naik di atas 955, teman-teman jangan beli saham ini. Karena ada peluang besar dia akan menuju ke 865 yang menjadi 40 hari harga terendah dari saham PIVA. Tetapi kalau dia berhasil break dan kuat bertahan, maka peluang besar PIVA untuk kembali dari zona downtrend menuju zona uptrendnya. Nah, misalkan besok dia break di 955, dia baru ke 960, ternyata dia turun lagi, silakan cut loss dulu. Tunggu sampai dia kembali naik lagi, teman-teman bisa masuk. Jadi minusnya itu paling minus 1%, teman-teman cut loss. Tapi kalau dia benar-benar kuat, itu potensi kenaikannya bisa sampai ke 1005, dan itu bukan bukan plusnya bukan 1%. Bisa 3%, bisa 4%, sehingga bisa mengcover kerugian cut loss yang tadi hanya minus 1%. Apalagi kalau dia bisa terus melanjutkan kenaikan ke PBH di 1640. Itu teman-teman sudah dapat profit yang lumayan. Tapi sekali lagi bahwa ketika dia naik di atas 955, itu jauh lebih menarik ketimbang dia masih di bawah PBL atau yang saat ini menjadi resisten paling kuat dari saham PIVA. Berikutnya kita akan review saham ELSA, di mana saham ELSA masih berada di atas white line di 412 dan juga masih berada di atas trend line bawahnya di 395. Ada yang komentar bahwa minusnya sudah banyak di saham ELSA, yaitu mungkin dia belinya di pucuk sehingga sampai saat ini minusnya cukup dalam. Kuncinya adalah di angka 412 sampai dengan 395. Ini adalah support akhir trend lainnya. Ketika dia gagal bertahan, maka dia akan terus melanjutkan penurunan bahkan menuju ke 332 yang menjadi PBL. Saran saya bagi teman-teman yang mungkin sudah terlanjur punya saham ini di harga pucuk di 525 mungkin, maka teman-teman bisa tunggu saja, jangan dulu cut loss, itu karena sudah terlalu dalam. Mending tunggu, pastikan dia kuat bertahan di atas 395 sampai 412. Kalau ini dia kuat bertahan, silakan average down, silakan lakukan teknik extreme recovery, mungkin dia bisa membantu teman-teman. Tetapi harus hitung baik-baik, jangan sampai ini jebol maka dia tambah ke 332, lossnya semakin besar. Tapi kalau mau lebih aman, memang tunggu di 332, itu menjadi support paling kuat dari saham ELSA. Tapi secara jangka panjang memang saham ELSA masih bisa untuk terus melanjutkan kenaikan, bahkan melewati PBH atau 40 hari harga tertinggi di 525. Sehingga kalau yang sudah terlanjur nyangkut, tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Silakan tunggu saja sampai di mana support terkuatnya, teman-teman bisa lakukan average down. Tetapi kalau yang belum punya saham ini, 395 sampai 412 itu range buy yang menarik. Dan kalau mau disiplin, silakan cut loss jika turun di bawah 395. Tapi kalau yang mau invest, silakan tambah ketika dia jebol di bawah 395. Targetnya adalah ke 452, di situ ada gold line. Target jauhnya adalah menuju ke 525, di mana itu adalah resistance sekaligus 40 hari harga tertinggi dari saham ELSA. Kemudian berikutnya kita punya saham Wika, di mana saham Wika ditutup di harga 1960 dan menariknya adalah PBL di 1940. Kurang lebih ada 2 tick lagi saham ini tepat berada di PBL. Dan kalau itu jebol, maka saham ini akan berpeluang terus melanjutkan penurunan. Jadi kalau yang mau beli, pastikan dulu dia kuat bertahan di atas 1940.
Kalau dia jebol di bawah itu, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau dia kuat bertahan di atas 1940, silakan beli dengan target ke 2100, TP2-nya di 2450. Di situ adalah resisten PBH dan juga adalah 40 hari harga tertinggi dari saham Wika. Kemudian berikutnya adalah saham Bumi, di mana saham ini kalau tidak salah auto reject bawah, ditutup di harga 99 setelah menyentuh 40 hari harga tertinggi di 156. Saya yakin bahwa banyak sekali yang beli di area sini. Ini masih banyak yang nyangkut sepertinya, mau mencoba mengejar saham ini, dan akhirnya berakhir tragis ya. Ini minusnya dalam sekali kalau 156 ke 99. Dan sekali lagi, saham-saham seperti Bumi, BRMS, Dewa, atau yang nilainya di bawah 100, ataupun yang penny stock atau saham-saham gorengan, itu hanya boleh atau memang lebih cocok untuk mereka yang sudah punya pengalaman, yang sudah jatuh bangun mengenyam saham-saham tersebut. Tapi kalau yang masih baru ya, yang baru angkatan corona, yang baru invest atau baru mulai di saham, saya selalu sarankan untuk hindari saham-saham ini terlebih dahulu. Teman-teman fokus ke saham-saham yang seperti blue chip atau saham-saham yang second liner minimal ya. Tapi kalau sudah masuk ke yang penny stock ya, gorengan seperti ini, teman-teman pasti akan sangat sulit untuk mengendalikan portofolionya, dan teman-teman pasti masih kebingungan menentukan kapan harus jual dan kapan harus beli. Timingnya sangat-sangat cepat sekali, sehingga kalau teman-teman yang masih aplikasinya saja teman-teman masih meraba-raba, masih belum tahu, jangan sampai teman-teman masuk ke saham-saham seperti ini. Karena ini memang untuk mereka yang benar-benar sudah paham, sudah punya jam terbang tinggi, boleh bermain di area sini, dan memang ini sangat menguntungkan, high risk tapi high return juga. Tapi kalau yang teman-teman yang tidak tahu apa-apa, hindari dulu, jangan mau cepat dapat uang ya, mau cepat cuan, tapi teman-teman tidak pikir resikonya dulu. Jadi kalau mau beli sesuatu atau mau melakukan sesuatu tuh yang dilihat risikonya dulu daripada profitnya. Ini risikonya sangat tinggi hanya untuk mereka yang sudah punya jam terbang. Tapi kalau mau coba silakan, di sini support terdekatnya di 80. Resistennya terdekat di 100. Kalau dia bisa naik di atas 100 maka dia bisa peluang ke 105 sampai dengan 129. Tapi kalau dia jebol di bawah 80, ya maka dia berpeluang menuju ke 70, yang mana itu adalah PBL atau support paling kuat dari saham Bumi. Jadi saham ini masih berada di tengah-tengah, risk reward mungkin 1:1. Kemudian berikutnya adalah saham ITMG, di mana saham ini tutup di harga 13.050 dan saham ini berada dekat dengan PBL di 12.400. Ini kurang lebih ada 650 poin. Dan kalau teman-teman mau beli, di sini ada white line di harga 13.000, dan itu kalau jebol baru dia peluang besar menuju ke 12.400. Kalau saya melihat saham ITMG, maka saya akan lakukan pembelian ketika besok dia low di bawah 13.000, saya akan lakukan pembelian pertama di sana. Jadi ketika dia turun, silakan beli saham ITMG. Berapapun, apalagi kalau dia bisa sampai minus 5%, silakan buy. Ada kemungkinan dia akan melakukan shadow di sana, seperti ini. Ada kemungkinan besar dia akan seperti ini setelah downtrend, maka dia akan menyentuh support di 12.400 dan setelah itu dia akan kembali. Tapi kalau support itu jebol, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk average down, karena saham ini masih saham bagus, jadi tidak perlu cut loss, kecuali teman-teman benar-benar mau trading, mau dapat fast money, ya harus trading biar bisa pindah lagi ke saham lain. Tapi kalau yang teman-teman takut untuk trading, silakan swing saja ketika nyangkut, bisa invest karena beberapa bulan lagi saham ini akan bagikan dividen, sehingga teman-teman ada kemungkinan saham ini akan naik karena ke-trigger dari dividen yang akan dibagikan. Jadi semua emiten itu akan terpengaruh oleh sentimen-sentimen yang datang dari internal maupun dari eksternal. Internalnya adalah dari rilis laporan keuangan atau dari corporate action, salah satunya adalah pembagian dividen, itu yang bisa menggerakkan harga dari masing-masing emiten. Dari eksternal ya seperti kita tahu harga komoditas dunia, coal masih naik, masih bagus, itu akan tercermin dari laporan keuangannya nanti. Jadi laporan keuangan nanti akan lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya, dan itu juga bisa menjadi trigger untuk saham ITMG naik ke level yang lebih tinggi, bahkan menuju ke 40 hari harganya di 15.700. Sekali lagi, range buy-nya cukup lebar, 12.400 sampai dengan 13.000, silakan beli di sana.
belinya jangan all in, tapi belinya bertahap. Kalau saya akan beli di situ kurang lebih 30-40% modal yang ingin dialokasikan ke saham ITMG. Ketika dia turun di bawah itu, bahkan menuju ke 40 hari harga terendahnya di 10.225, silakan all in, sisanya 60%-nya untuk melakukan average down. Dan saham terakhir yang akan kita review di part ke 147 hari ini adalah saham GJTL, di mana saham ini setelah naik perlahan kemudian mendapat sentimen karena salah satu investor yang terkenal di Indonesia melakukan pembelian saham ini, sehingga saham ini langsung arah ya, bahkan sampai ke harga 1020, dan saya yakin semua nyangkut di 900. Karena banyak sekali yang DM, yang chat saya lewat Telegram bahwa semuanya rata-rata belinya di 900 dan minusnya sudah cukup dalam. Dan sekali lagi saya selalu pesankan bahwa ketika saham itu sedang ramai diperbincangkan, sedang tren-trennya, maka itu risikonya lebih besar ketimbang saham-saham yang diam. Jadi saya suka heran teman-teman, ketika saham ini tidak dibicarakan, ketika dia masih sideways seperti ini, tidak ada satupun orang yang mau beli saham ini. Tetapi ketika dia sudah naik terbang seperti ini, tinggi, sudah arah sampai 2 kali, baru dia berani. Nah, itu yang agak tidak masuk di akal. Kenapa lebih suka yang sudah bergerak naik daripada yang masih sideways? Dan saya yakin masih banyak sekali saham sideways yang menarik sekali. Ada 2 saham yang menarik menurut saya yang sideways, itu adalah HMSP dan Gudang Garam. Itu 2 saham yang menurut saya perhatikan selama ini sideways tetapi sedang akumulasi. Dan itu saya yakin ketika dia terbang pasti banyak yang kejar. Dan itu waktunya saya taking profit dan teman-teman nyangkut. Itu teman-teman harus punya mindset yang berbeda. Jangan ngikuti arus. Ketika dia sedang hype, sedang naik, semuanya berbondong-bondong ke sana. Padahal tidak tahu yang membelinya itu sudah di bawah. Dia sabar menunggu sideways-nya. Nah, orang yang tidak sabar ini akan mentransfer duitnya kepada orang yang sabar. Kuncinya di sana. Jadi kalau yang sudah terlanjur nyangkut di pucuk, ya di sini punya support terakhir di 800, ada white line. Kalau jebol maka dia kembali ke 689 sampai 655. Itu PBL atau support paling kuat dari saham GJTL. Semoga saja dia kuat bertahan di 800, ya ada peluang dia kembali ke 865 bahkan menuju ke 1020. Tapi kalau teman-teman yang baru mau beli, 800 ini adalah support terdekat, semi support. Silakan kalau mau beli boleh beli, tapi kalau turun di bawah itu silakan cut loss. Karena saya tidak tahu emiten ini kinerjanya, walaupun secara kita lihat investor besarnya beli, tetapi kan dia punya penilaian tersendiri. Kalau saya melihat belum ada secara fundamental yang menarik dari saham GJTL ya, karena perusahaannya juga belum banyak menghasilkan profit, sehingga saya masih belum lihat apa yang menarik dari saham ini untuk ditahan. Kalau seperti ITMG, saya berani tahan hold saham itu walaupun saya nyangkut. Saya berani hold karena saya masih dapat dividen setiap tahun, bahkan 2 kali setahun. Jadi ada biaya tunggu. Teman-teman walaupun nunggu saham ini tidak naik, tapi ada biaya yang dikasih setahun 2 kali untuk membayar tunggunya itu. Tapi kalau GJTL saya yakin dia tidak bagi dividen, dan teman-teman hanya membuang waktu ketika teman-teman menunggu lama di saham ini. Tapi tidak ada yang tahu sebuah saham yang rugi sekalipun bisa naik terbang tinggi, itu tergantung sentimen-sentimen eksternal yang mempengaruhi dari bursa saham kita. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-147. Terima kasih banyak teman-teman yang telah support saya sehingga saya sampai 10.000 subscriber. Bantu saya untuk menuju 20.000 subscriber agar kita terus update informasi yang lebih menarik. Bahkan kita akan live trade jika kita mencapai 50.000 subscriber. Itu janji saya buat teman-teman. Bantu share video ini agar semua teman-teman yang lain bisa nonton juga, bisa mendapat insight, bisa mendapat satu ilmu yang sama-sama kita pelajari untuk menjadi lebih baik di pasar saham. Sekali lagi, sampai jumpa dan semoga membantu.